Shalom, selamat pagi sahabat di manapun Anda berada di hari ini. Apa kabar semua Anda? Saya percaya dan akan berdoa bagi setiap saudara supaya Roh Kudus mengadvokasi saudara dan saya di hari ini, sehingga kita menggunakan kehendak bebas kita dengan baik dan benar, sehingga di dalam kita memilih, kita bertindak, kita memutuskan segala sesuatu pagi hari ini berdasarkan kehendak dan kemauan Allah yang kita turuti dalam hidup kita sebagai sang kurios, sebagai majikan di dalam perjalanan kehidupan Kristen kita. Selamat beraktivitas di pagi hari ini. Nah sahabat yang diberkati oleh Tuhan, video streaming singkat hari ini dari asrama di mana saya berada hari ini, Panti Asuhan Yayasan yang saya berada hari ini. Saya ingin mengetengahkan sebuah topik yang saya lihat menjadi sebuah ironi di dalam dunia kekristenan di Indonesia di akhir-akhir ini dalam pelayanan mimbar. Nah, topik hari ini adalah supply and demand ala kekristenan. Nah sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di dalam ilmu ekonomi, manajemen pemasaran, kita melihat supply adalah kebutuhan dan demand adalah permintaan. Nah kita melihat secara sederhana, hal ini saya aplikasikan ke dalam kekristenan. Nah kita melihat bahwa Indonesia merupakan salah satu pangsa pasar bagi kekristenan, di mana orang Indonesia, kekristenan Indonesia sangat senang dengan hal-hal yang mujizat-mujizat instan, kesaksian-kesaksian instan yang dihiperbola, dan kemudian nubuat-nubuatan palsu, nabi palsu dan lain. Kekristenan Indonesia sangat senang dengan hal itu. Nah kita melihat bahwa kondisi kekristenan di Indonesia adalah bahwa umat Kristen di Indonesia beberapa dekade ini dibombardir dengan pengajaran-pengajaran teologi kemakmuran. Hal-hal yang klinik, hal-hal yang magis diberikan, disodorkan, dibombardir dari mimbar-mimbar gereja yang pseudo kepada jemaat, sehingga itu menjadi tertanam dan menjadi habit kehidupan kekristenan di Indonesia. Nah kita melihat kebutuhan jemaat di Indonesia adalah mereka butuh hal-hal yang instan, butuh pengajaran-pengajaran akan kemakmuran. Mereka butuh hal-hal yang instan, kesembuhan instan, mujizat instan. Tidak salah, mujizat instan dan hal-hal yang lain yang mereka butuhkan, jawaban-jawaban doa yang instan dan lain sebagainya. Nah, kebutuhan ini dilihat oleh beberapa oknum pendeta dan pengajar. Kebutuhan ini dijawab oleh para teolog itu, para pengajar, para pengkhotbah dan hamba Tuhan, dan kemudian kebutuhan akan hal-hal ini dijawab dengan pengajaran-pengajaran sehingga akhirnya menjadi klop. Nah kita melihat supply and demand, kebutuhan jemaat akan mujizat praktis, hal-hal yang instan, jawaban-jawaban doa yang tidak begitu terlalu lama yang dibutuhkan oleh mereka, dijawab dari mimbar gereja dengan pengajaran-pengajaran yang sebenarnya pengajaran-pengajaran itu pengajaran yang menggunakan firman Tuhan juga, tetapi sebenarnya pengajaran itu tidak didalami dengan baik, menggunakan metode yang disebut eisegesis. Seseorang datang karena kebutuhan umat akan mujizat palsu, nubuatan palsu dan lain sebagainya, dijawab oleh para pengajar itu dengan memenuhi kebutuhan mereka dengan pengajaran-pengajaran yang tidak bersumber dan tidak berdasar pada Alkitab. Jadi dia datang dengan ide, dengan pikirannya dia. Ayat-ayat Alkitab itu diambil, dipaksa untuk mendukung idenya dia. Ini eksegesis. Padahal kalau kita mau belajar ada hermeneutika, ada eksegesis, kita akan menemukan ayat ini berbicara latar belakangnya apa, kapan, kepada siapa, untuk apa. Nah ini yang terjadi sehingga supply and demand itu terjadi. Kebutuhan umat akan hal-hal yang praktis, yang sedap didengar oleh mereka, kebutuhan mujizat-mujizat, bahkan kesaksian-kesaksian yang hiperbola yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara alkitabiah itu dibutuhkan oleh kekristenan masa kini. Akhirnya dijawab oleh para pengajar-pengajar itu dengan pengajaran-pengajaran palsu yang tidak bersumber ataupun menggunakan ayat Alkitab, tetapi sebenarnya menggiring umat Tuhan kepada sebuah kesesatan. Nah ini yang
sering terjadi, yang sedang terjadi di bangsa ini. Kekristenan yang di Indonesia adalah sebuah kekristenan yang sungguh merupakan sebuah ironi bagi kita, karena kekristenan yang dimana kekristenan di Indonesia merupakan pangsa pasar yang paling potensial untuk hal-hal yang berhubungan dengan kesesatan, dengan penyesatan, pengajaran palsu, mujizat palsu, KKR palsu, penglihatan palsu. Nah, orang Indonesia sangat senang dengan hal-hal yang seperti begitu, hoax-hoax Kristen, yang mereka sungguh senang dengan hoax-hoax Kristen yang hari ini dibombardir. Itulah fakta dan realita yang sementara terjadi dalam kekristenan Indonesia. Kebutuhan umat Kristen di Indonesia butuh akan hal-hal yang mujizat-mujizat palsu, doa-doa yang instan, kesembuhan-kesembuhan yang instan mereka butuh. Lalu dipenuhilah, ditanggapi, direspon dengan pengajar-pengajar kemakmuran, dan mereka mengajarkan, memenuhi kebutuhan umat yang haus akan hal-hal itu dengan pengajaran-pengajaran yang tidak bersumber pada Alkitab. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita melihat bahwa kita harus belajar dari sebuah kisah yang diajarkan bagi kita dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-11. Ini harus menjadi dasar bagi kita. Sekalipun firman Tuhan berkata kepada yang ditulis oleh Paulus, sekalipun seorang malaikat datang dan mengajarkan Injil, tapi kalau Injil itu Injil yang lain, Paulus tidak akan menerima hal itu, bahkan jemaat pada waktu itu. Nah, sekalipun seorang pendeta yang sudah terkenal sekalipun dia mengajar, firman Tuhan berkata kita harus menguji segala sesuatu dan peganglah yang baik. Bukan karena dia pendeta, dia punya pengikut banyak, dia punya masa yang banyak, pelayanan-pelayanan besar yang dia lakukan. Apapun yang dia lakukan begitu wow dan begitu hebat. Tetapi setiap pengajarannya harus diuji berdasarkan Alkitab. Apakah pengajaran itu berdasarkan kepada legalitas Alkitab sebagai dasar hidup otoritas kita. Bapak Ibu, Alkitab berjumlah 66 kitab, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Nah, Alkitab ini sebelum tersusun menjadi 66 buku, itu melalui sebuah kanonisasi yang sangat ketat. Nah, karena itu pengajaran setiap pribadi, pengajaran setiap pendeta, hamba Tuhan, siapapun dia, bahkan yang paling terkenal sekalipun, harus diuji dengan kebenaran firman Tuhan, harus difilter apakah yang diajarkan itu benar atau tidak, bersumber atau tidak. Jangan karena dia membuka Alkitab dan kemudian mengutip Alkitab sana sini, dan kemudian kita berkata is biblical, oh itu benar karena mengutip Alkitab. Sebentar dulu, karena ada banyak orang yang datang dengan ide, yang tadi saya bilang datang dengan idenya dia lalu menggunakan Alkitab. Dia banyak hamba Tuhan yang tidak jujur dengan hidup ini. Dia melihat fenomena kebutuhan umat akan pengajaran hal ini, lalu dia kemudian menggunakan hal itu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kisah Para Rasul mengajar kita bahwa jemaat di Berea, saya akan membaca bagi kita. Jemaat di Berea itu dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17. Ini menjadi patokan bagi kita supaya kita tidak mengikuti sembarang pengajaran. Ingat baik, karena setiap kita, bahkan pendeta sekalipun, punya potensi menyesatkan orang dan disesatkan. Karena itu kita harus belajar kebenaran firman Tuhan. Siapapun dia, kita harus mengkoreksi pengajarannya dengan Alkitab itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-11. Bapak Ibu, kita akan lihat Kisah Rasul itu tentang jemaat di Berea. Tentang jemaat di Berea, kita lihat bahwa orang-orang di Berea itu, mereka, Rasul Paulus datang kepada mereka dan membawa pengajaran-pengajaran kepada mereka. Tetapi yang terjadi adalah bahwa mereka belajar dari situ. Mereka belajar dan tidak menerima begitu saja. Bapak Ibu, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-11. Nah, kita lihat yang pertama bahwa ayat yang ke-11, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi pemercaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dari orang Yunani dan laki-laki Yunani. Nah, kita perhatikan di sini bahwa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
kita melihat bahwa orang-orang di Berea ini tidak mudah dan tidak gampang untuk menerima sebuah pengajaran. Nah, kita perhatikan Paulus. Yang pertama kita melihat latar belakang Paulus. Paulus seorang yang sangat terdidik dalam sekolah rabi yang kita sebut yesifa. Artinya sekolah seseorang dididik dalam hukum Taurat, dalam sekolah-sekolah Taurat dididik dengan sangat ketat. Nah, waktu itu guru Paulus adalah Gamaliel, cucu daripada Simon, seorang rabi atau raban yang terbesar, the great raban of the Jews. Nah, kita melihat Paulus sangat terdidik dalam hal itu. Jadi tidak mungkin Paulus salah dalam mengeksegese, dalam menghermeneutika pengajaran. Nah, ketika dia bertobat, dia dididik di bawah beberapa rekan, Barnabas dan rekan-rekan yang lain. Kita perhatikan di situ, dan setelah Paulus itu mengajar tentang Injil, orang-orang di Berea itu masih ragu apakah pengajaran Paulus itu benar atau tidak. Mereka setiap hari menyelidiki Alkitab. Apakah benar dikatakan oleh Paulus? Nah, mereka setelah mereka menyelidiki Alkitab, mereka membandingkan pengajarannya dia dengan Alkitab, bukan ayah Tia, tetapi keseluruhan Alkitab ini dibawa, lalu mereka menjadi percaya kepada pengajaran Paulus. Nah, kita perhatikan Paulus adalah the great apostle, rasul yang besar. Dia terdidik dalam pokok-pokok keselamatan dan lain sebagainya, tetapi orang-orang di Berea masih ragu dengan dia. Nah, ini menjadi catatan bagi kita bahwa kita melihat bahwa sekalipun pendeta itu pendeta besar sekalipun, punya jemaat banyak, punya pelayanan besar dan lain sekalipun, jangan lantas gampang sekali kita menerima pengajaran yang dia sampaikan. Pengajaran itu harus difilter dulu. Pengajaran itu harus diverifikasi dengan ayat Alkitab. Perhatikan Kisah Rasul pasal 17 ayat 11. Di situ dikatakan, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Menyelidiki kitab suci. Jangan ketika seorang pembicara dari mimbar berkata, haleluya, Anda diberkati, langsung kita berkata, amin, terima, dan lain sebagainya. Ini tahun percepatan, terima, amin. Tidak seperti itu. Apakah tahun percepatan itu ada di Alkitab atau tidak? Allah tidak ada di dalam dimensi waktu yang diberikan oleh manusia. Dia adalah Alfa dan Omega. Waktu itu ada di dalam dia. Kita seringkali pengajaran-pengajaran seperti Allah, tahun percepatan, dan itu kan membatasi Allah. Nah, ini pengajaran yang sesat. Nah, kebutuhan umat akan hal-hal yang palsu, yang pseudo, nubuat palsu, mujizat palsu, kesembuhan palsu dan lain dijawab dengan supli. Jadi supply and demand dalam ala kekristenan adalah kebutuhan umat akan mujizat palsu, akan hal-hal yang pseudo, yang palsu dan lain, untuk memenuhi hasrat kebutuhan hedonisme mereka. Dipenuhilah dengan pengajaran-pengajaran dari mimbar kebutuhan. Ini dimanfaatin benar oleh para pendeta yang mengajar tentang teologi kemakmuran. Mereka mengajar teologi kemakmuran. Satu, itu membahayakan diri mereka sendiri karena mereka mempertanggungjawabkan Injil yang mereka ajarkan di hadapan Tuhan Allah. Yang kedua, mereka menggiring umat kepada kesesatan. Nah, ini yang terjadi di Republik ini, di Indonesia ini, para pengajar-pengajar Injil kemakmuran. Setiap manusia punya potensi dua hal. Yang pertama, dia bisa menyesatkan orang. Yang kedua, dia bisa disesatkan. Apalagi pendeta bisa disesatkan dan punya potensi untuk menyesatkan. Semua kita punya kapasitas untuk itu. Karena itulah kita harus memperhatikan diri kita benar-benar untuk membaca Alkitab dan menjadikan teladan jemaat di Berea untuk menjadi pegangan kita siapapun dia. Orang sekaliber Paulus saja itu pengajarannya diverifikasi setiap hari untuk mengetahui apakah yang diajarkan Paulus itu benar atau tidak. Supaya genaplah firman Tuhan juga dikatakan di dalam Tesalonika pasal yang kelima, dikatakan bahwa di situ bahwa ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi proses pengajaran firman Tuhan itu diuji, karena itu setiap orang Kristen harus mempunyai karunia untuk membedakan roh. Apakah seorang pendeta ini, pengajar ini, dia mengajar semangatnya kemana? Apakah semangatnya kepada ilah zaman ini atau semangat kepada yang lain? Nah, ini yang harus kita pelajari, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih untuk bisa menonton video ini. Abang Iwang Nursai, terima kasih, seorang keyboardis yang saya menjadi idola saya, luar biasa. Terima kasih Bu Dede dari Manado, Pak Kim, terima kasih. Dengan rendah hati saya mengucapkan terima kasih untuk melihat kalau ada yang salah bisa tegur atau bisa dikritik. Ibu Hana yang luar biasa, seorang Christian apologet yang luar biasa, debaters yang luar biasa. Ibu Park, terima kasih di pagi hari ini, selamat pagi. Nah,
Jadi ini adalah hal yang singkat yang ingin saya bagi tentang supply and demand. Memang hal ini yang Tuhan kasih di hati saya beberapa ini karena saya melihat situasi yang ada di Indonesia di saat ini. Saya melihat situasi ini, saya akan mengajar dan mengupas topik ini lebih dalam. Nah, supply and demand ala kekristenan adalah kebutuhan umat akan hal-hal yang palsu, yang pseudo itu dijawab, dipenuhi dengan pengajaran-pengajaran dari mimbar, akhirnya direcokin. Nah, pendeta sesat, pendeta mengajar sesat, jemaat yang menerima disesatkan, dua-dua sesat KB. Nah, jadi mari kita belajar sekali Alkitab. Alkitab saja ketika dibukukan menjadi 66 kitab, 39 PL, 27 PB, itu melalui sebuah proses kanonisasi yang sangat ruwet sekali, sangat ketat sekali. Apalagi pengajaran seseorang yang tidak bersumber dari Alkitab sebagai otoritas hidup orang percaya. Nah, jadi kita harus belajar memverifikasi. Jadi jemaat Berea ini menjadi sebuah teladan, sebuah contoh bagi kita. Bapak Ibu, kalau kita melihat kekristenan akhir-akhir di Indonesia ini, kita melihat bahwa Indonesia menjadi sebuah pangsa pasar bagi mimbar pseudo dan pengajaran-pengajaran pseudo yang palsu. Injil yang murni tidak lagi diajarkan dari mimbar-mimbar Kristen di Indonesia. Saya diberkati dengan rendah hati, dengan jujur, beberapa pengajar teologi di Indonesia yang bagi saya mereka adalah guru saya secara ab insentia. Jadi guru saya secara tidak langsung, mereka tidak hadir bersama-sama dengan saya, tetapi secara ab insentia, saya secara reguler, secara ketat, secara belajar, mengikuti semua pengajaran. Mulai dari buku-buku sekolah minggu yang saya pesan dari mereka, 6 buku sekolah minggu SD dan SMP dan buku-buku lain, dan khotbah-khotbahnya yang saya ikutin. Saya merekomendasikan setiap watcher dan lewat streaming ini adalah Dr. Erastus Sabdono. Saya bersyukur beliau ada pada zaman ini, pada zaman anugerah ini, standing in the gap untuk menyeberangkan kebenaran firman Tuhan yang murni kepada umat. Saya bersyukur roh Rasul Paulus dengan pengajaran yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada beliau. Saya melalui ini, kalau beliau juga para murid-muridnya melihat hal ini, saya juga, dia adalah guru saya secara ab insentia. Saya masih dalam proses belajar, tetapi melalui pengajaran singkat ini saya diberkati dan melihat pengajaran di Indonesia akhir-akhir ini yang sementara menyimpang dari kekristenan. Baiklah, kita bertindak seperti jemaat di Berea. Siapapun dia, sehebat apapun dia, pelayanannya besar, kita tidak terkecoh dengan hal-hal fisik. Karena kalau kita lihat pelayanannya besar, hal-hal yang besar yang dia capai, maka itu bisa menggenapi Matius 7:21. Tuhan, aku buat KKR, aku buat pelayanan, aku buat begini, tapi Tuhan berkata, yang nyala daripada aku pembuat kejahatan. Karena itu kita harus melihat kembali kepada Alkitab sebagai satu-satunya sumber. Saya tidak pernah merekomendasikan sumber yang lain selain Alkitab sebagai satu-satunya buku, manual book untuk orang Kristen. Tidak ada buku pembanding yang lain, tidak ada teolog yang lain, siapapun dia, selain bersumber daripada Alkitab yang adalah pikiran Allah sendiri. Mari benamkan diri kita di dalam Alkitab yang adalah logos ini. Ketika kita membacanya, itu akan menjadi remato Kristo. Dan saya berdoa supaya Roh Kudus menolong setiap kita dan mengadvokasi kita supaya kita benar, tindakan kita benar sesuai dengan pengajaran-pengajaran Alkitab itu sendiri. Nah, saya ingin meringkas Injil itu sebenarnya dalam beberapa kalimat berikut, bahwa pengajaran Tuhan Yesus dalam Matius pasal 3 ayat 1 dan 2, Yohanes berkata bahwa dia memberitakan Injil, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Pertobatan. Yang kedua dalam Matius pasal 4 ayat 17, mulai saat itu Yesus mengumandangkan kerajaan surga sudah dekat. Dalam Yohanes pasal yang ke-6, 16 ayat yang ke-8, bahwa jika Roh Kudus itu datang, dia akan menginsafi dunia. Yang pertama akan dosa, supaya genaplah dan selaras apa yang dikatakan dalam Roma pasal 3 ayat 23, bahwa semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, demut dan selem mereka itu rusak. Dan yang ketiga, sejajar juga dengan 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17,
Pas agrave theopenitos kai ovelimos pros didas kalian, pros eparmatosin ten io dio kayosune. Jadi manusia jatuh dalam dosa. Tuhan berurusan dengan dosa dan mengembalikan mereka kepada posisi semula mereka. Tuhan tidak berurusan dengan pengajaran tentang kemakmuran, tentang persepuluhan, tentang yang lain sebagainya. Tapi bagaimana merubah manusia untuk menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Itulah konsep keselamatan, usaha Allah untuk mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi.